Teman-teman, hari ini kita akan main Roblox Kart Ride. Misinya, naik gerbong ini sampai ke atas dan sampai ke garis finish. Katanya sih gampang, tapi kadang ada yang suka iseng dorong-dorong. Kita lihat ya, berapa menit sih butuh waktu sampai finish? Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Kira-kira menurut kamu, aku bisa sampai garis finish dalam waktu berapa menit? Oke, kita jalan pelan-pelan dulu. Kita jalan santai tanpa skip. Kecepatan cuma 25 aja. Lihat teman-teman. Itu kart di depan jalan, santai banget. Kayak lagi santai di warung ngopi. Lihat pemandangannya teman-teman. Wih, ada trek yang kayak roller coaster. Semoga nggak jatuh. Soalnya kalau jatuh, ya balik lagi dari awal. Duh, ini kartnya jalannya kayak siput lagi liburan. Pelan sekali ya teman-teman. Waduh, treknya makin tinggi, makin miring. Deg-degan nggak sih? Takut nyungsep? Ada tikungan tajam nih, siap-siap. Waduh, biar aman. Itu siapa tuh? Ada player lain yang berhenti di tengah jalan. Jangan-jangan mau ngeprank kita. Oke, siapa takut? Siapa tuh? Di depan, jangan berhenti dong. Nanti kita malah nabrak. Beneran dong dia berhenti di jalan? Kita jadi nabrak kan? Kamu kenapa berhenti di sini? Habis bensin kah? Gimana teman-teman kita bantu nggak? Oke, kita bantu dorong ya, biar keretanya maju sampai finish. Waduh, berat sekali keretanya. Ayo kita harus semangat kalau menolong sesama. Ayo dorong-dorong terus. Semangat teman-teman. Kok malah hancur kereta kamu? Maaf ya, kamu mulai lagi aja dari awal. Hehe. Kita lanjut jalan lagi teman-teman. Lihat jalur di depan melingkar seperti ular teman-teman. Sekarang tinggal naik tanjakan super tinggi ini. Siap-siap ya. Ini bikin pegel liatnya. Kayak nanjak pakai sepeda, tapi duduk doang. Oh ya teman-teman, jalannya kan masih panjang. Aku ada cerita yang menarik nih. Cerita inspiratif. Kamu pasti suka sama ceritanya. Dengerin ya kalau ceritanya bagus. Subscribe dan like ya. Begini ceritanya. Judulnya, Kiki si anak ayam pemberani. Cerita ini tentang seekor anak ayam kecil bernama Kiki. Kiki tinggal di sebuah peternakan yang ramai dan indah. Setiap pagi, Kiki selalu bangun paling awal, bersemangat menyambut hari baru. Tapi, ada satu hal yang membuat Kiki sedikit sedih. Sayap Kiki kecil sekali. Teman-temannya sudah bisa melompat tinggi dan mengejar kupu-kupu di padang rumput. Sementara Kiki hanya bisa mematuk biji-bijian di dekat ibunya. Aku ingin sekali bisa terbang seperti mereka, gumam Kiki. Suatu pagi, menatap nanar ke arah langit biru. Suatu hari, ibu ayam mengajak anak-anaknya mencari makan di balik bukit. Bukit itu terlihat tinggi dan jauh bagi Kiki Montemonya dengan mudah berjalan mendahului. Kiki berusaha sekuat tenaga mengejar. Tapi kakinya mungilnya cepat lelah. Ia tertinggal jauh di belakang. Tiba-tiba, Kiki mendengar suara berisik dari semak-semak. Seekor kucing besar dengan mata licik mengintainya. Kiki sangat ketakutan. Ia tahu, jika kucing itu menangkapnya, tamatlah riwayatnya. Kiki berpikir keras, bagaimana cara menyelamatkan diri. Dalam ketakutannya, Kiki teringat akan keinginannya untuk terbang. Ia mengepak-ngepakkan sayapnya. Kecilnya sekuat tenaga. Ajaib! Meskipun tidak tinggi, Kiki bisa sedikit melayang. Ia melompat dan mengepakkan sayapnya lagi, mencoba menjauhi kejaran kucing. Kucing itu terkejut melihat Kiki bisa melayang. Ia tidak menyangka anak ayam sekecil itu bisa bergerak secepat ini di udara. Kiki terus mengepakkan sayapnya, melompat dari satu tempat aman ke tempat aman lainnya. Meskipun belum bisa terbang tinggi seperti burung, Kiki berhasil menjauhi kejaran kucing itu. Akhirnya, Kiki sampai di tempat ibu ayam dan saudara-saudaranya. Mereka semua terkejut melihat Kiki datang dengan selamat. Ibu ayam langsung memeluk Kiki erat-erat. Kiki, bagaimana kamu bisa selamat? Tanya ibu ayam khawatir. Dengan bangga, Kiki menceritakan pengalamannya. Ia menunjukkan bagaimana ia mengepakkan sayapnya dan melompat untuk menghindari kucing. Teman-temannya terkagum-kagum. Mereka tidak menyangka sayap kecil Kiki bisa membantunya dalam bahaya. Sejak hari itu, Kiki tidak pernah merasa sedih lagi karena sayapnya kecil. Ia menyadari
Meskipun kecil, sayapnya tetap berguna. Ia juga belajar bahwa keberanian dan akal bisa membantunya menghadapi kesulitan. Kiki terus berlatih mengepakkan sayapnya. Dan lama-kelamaan, ia bisa melompat lebih tinggi dan melayang lebih jauh. Teman-teman, dari cerita Kiki, kita belajar bahwa setiap kita memiliki kelebihan masing-masing, meskipun mungkin terlihat kecil. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, dan teruslah berusaha. Jika Kiki si anak ayam kecil bisa berani dan menemukan cara untuk selamat, kalian juga pasti bisa menghadapi tantangan apapun. Tamat. Gimana teman-teman, ceritanya bagus kan? Kalau kamu suka sama cerita barusan, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi ya. Perjalanan kita sudah makin tinggi ya. Tapi garis finish belum terlihat juga. Kira-kira butuh berapa menit lagi ya? Gimana kalau aku ceritain satu cerita lagi? Yang seru dan tentunya menginspirasi. Ceritanya tentang seekor tupai kecil yang sangat lincah dan pemberani. Namanya Zippy. Siap mendengarkan petualangan serunya? Yuk, kita mulai! Di sebuah hutan yang rindang dan hijau, hiduplah Zippy, seekor anak tupai yang sangat gesit. Tubuhnya kecil dengan bulu coklat kemerahan yang lembut, matanya bulat berbinar, dan ekornya yang lebat selalu bergerak-gerak dengan riang. Zippy sangat suka bermain dan melompat dari satu dahan ke dahan lain. Suatu pagi yang cerah, matahari bersinar hangat, menerobos celah-celah daun. Zippy sedang asyik mencari biji pohon ek di dekat rumahnya, yaitu sebuah lubang nyaman di batang pohon tua. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan kecil. Hiks, Zippy menghentikan kegiatannya dan memasang telinganya baik-baik. Suara itu terdengar semakin jelas, berasal dari arah bawah pohon besar. Dengan hati-hati, Zippy menuruni pohon dan mengintip di balik semak-semak. Betapa terkejutnya ia! Di sana, ia melihat seekor anak burung kecil yang terjatuh dari sarangnya. Anak burung itu tampak ketakutan dan terus menangis. Sip, sip, Mama. Zippy merasa kasihan. Ia tahu anak burung itu pasti sangat merindukan ibunya. Tapi, sarang burung itu sangat tinggi, berada di ujung dahan yang paling atas. Tupai-tupai lain mungkin akan takut untuk memanjat setinggi itu. Tapi Zippy adalah tupai yang pemberani. Jangan takut teman kecil, kata Zippy lembut. Aku akan membantumu kembali ke sarangmu. Anak burung itu menatap Zippy dengan mata berair. Zippy segera mulai memanjat pohon besar itu. Dahan demi dahan ia lewati dengan lincah. Kadang ia harus berpegangan erat saat angin bertiup, tapi Zippy tidak menyerah. Ia ingat tangisan anak burung itu dan semakin bersemangat untuk membantunya. Perjalanan memanjat pohon itu terasa sangat jauh. Beberapa kali Zippy hampir terpeleset, tapi ia selalu berhasil menjaga keseimbangan dengan ekornya yang membantu. Akhirnya, dengan susah payah, Zippy sampai di dekat sarang burung. Induk burung terlihat panik mencari anaknya. Zippy segera meletakkan anak burung itu dengan hati-hati di dekat sarangnya. Cip, cip, anak burung itu langsung menghambur ke pelukan ibunya. Induk burung itu menatap Zippy dengan tatapan penuh terima kasih. Ia mencicit lembut seolah mengucapkan terima kasih. Zippy merasa sangat senang melihat anak burung itu kembali aman bersama ibunya. Ia lalu berpamitan dan dengan hati riang menuruni pohon. Ketika sampai di bawah, ia merasa dirinya bukan lagi tupai kecil biasa. Ia adalah Zippy, si tupai kecil yang pemberani dan suka menolong. Nah, teman-teman, seru kan petualangan Zippy? Kita belajar dari Zippy bahwa meskipun kita kecil, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang hebat, asalkan kita punya keberanian dan keinginan untuk membantu sesama. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik ya. Gimana teman-teman? Bagus kan ceritanya? Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, komen di bawah ya, aku suka. Dan subscribe channel ini untuk mendengarkan cerita menarik lainnya ya. Wah, teman-teman, sebentar lagi kayaknya kita akan sampai nih. Kaki dari monster yang kita lihat dari bawah tadi sudah mulai terlihat. Kita udah jalan sejauh ini, jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai. Kita sudah berada di atas awan, teman-teman. Kita sudah sangat tinggi. Di sini ada nggak yang takut sama ketinggian? Kalau kamu takut nggak sama ketinggian, komen di bawah ya. Biar nggak terlalu lama, kita cepatin aja ya videonya.
Lihat teman-teman itu, patung raksasa yang kita lihat dari bawah tadi. Besar sekali ya. Akhirnya sebentar lagi kita sampai teman-teman. Udah nggak sabar. Sebenarnya di atas sana ada apa ya? Kalian gimana udah nggak sabar juga nggak kayak aku? Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga teman-teman. Kira-kira ada apa ya di dalam mulut raksasa itu? Kita sudah berada di dalam mulut raksasa tadi teman-teman. Lihat di depan itulah tujuan kita. Oke, kita lanjut jalan lagi. Alhamdulillah, kita sampai teman-teman. Lebih kurang 15 menit kita dari bawah. Perjalanan yang cukup melelahkan. Gimana menurut kamu? Jika kamu suka, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Next kita mau bikin video apa lagi ya? Komen di bawah. Nanti aku bacain satu-satu komentar kalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.